A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi minnatihi tafidul barakat wa bi wus'i rahmatihi tumhadz dzunubu wal khataaya waz zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami segenap jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada zuhur kali ini Allah memperkenankan kita untuk bersama-sama menyimak dan mengkaji ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan akan bermanfaat dalam kehidupan kita guna meraih hasanatun fid dunya, kebahagiaan hidup di dunia, qabla hasanatin fil akhirah, sebelum kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarga besar beliau, segenap sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berjalan di atas sunnah dan ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang barokah ini kita akan mengkaji sejenak pesan dan peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita tentang bagaimana kita menghindari dan mewaspadai satu hal yang sangat penting, namun dia merupakan hal yang banyak dan sering sekali kita terperosok di dalamnya, yaitu al-ajalah, sikap dan sifat tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, sehingga pada akhirnya memunculkan dan menghasilkan penyesalan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan bahaya terus memelihara sifat dan sikap ketergesa-gesaan ini dan tidak memperhatikan kehati-hatian dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Antara lain diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia ada kalanya berdoa meminta sesuatu yang bahkan buruk untuk dirinya dengan tergesa-gesa, dengan ingin bercepat-cepat, seperti halnya dia menginginkan sesuatu yang baik untuk dirinya. Wa kanal insanu ajula, dan memang benar-benar manusia itu berada dalam ketergesa-gesaan. Di dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya ayat 37, Allah Subhanahu wa taala melukiskan sifat dan sikap ketergesa-gesaan yang dimiliki oleh manusia, bahkan tidak hanya berhenti pada permohonan kepada Allah saja, tetapi bahkan saking takaburnya, saking sombongnya kita, tidak jarang atau ada di antara kita bahkan yang ingin disegerakan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, entah dengan sadar atau tidak sadar.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam ketergesa-gesaan. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kamu minta ingin disegerakan datangnya azab itu. Karena sesungguhnya kelak pada saatnya Allah akan memperlihatkan dan menimpakan azab pada orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkannya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Dari dua firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin menekankan kepada kita untuk senantiasa berusaha menghindarkan diri dari sifat ketergesa-gesaan dalam melakukan atau memutuskan sesuatu. Dan banyak sekali contoh atau bentuk-bentuk dari implementasi sifat ini atau sikap ini yang tanpa sadar bisa kita kerjakan dalam keseharian kita. Sebagai contoh, ketergesa-gesaan di dalam membagikan informasi. Di zaman yang serba digital sekarang ini, kita melihat betapa mudahnya seseorang karena didorong oleh ketergesa-gesaan untuk kemudian tanpa cek dan recheck, tanpa meng-cross check kebenaran dari informasi yang masuk dengan mudah ke handphonenya atau ke grup-grup yang dia ikuti, untuk kemudian tanpa pikir panjang melakukan share kepada berbagai grup yang dia ikuti. Padahal kita tahu apa yang kita share tersebut ketika dia sudah terkirim kepada kelompok-kelompok, grup-grup yang banyak, dia bisa saja akan dibaca oleh banyak orang dan akan mempengaruhi, bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi karena didorong oleh ketergesa-gesaan kita, apalagi apabila berita itu masuk ke handphone kita berkenaan dengan golongan, dengan orang, dengan kelompok yang mungkin kurang kita senangi, maka kita pun dengan serta-merta melakukan share atau membagikan berita itu. Padahal di era digital sekarang ini, betapa mudah orang melakukan fake atau pemalsuan informasi, merangkai-rangkai video, merangkai-rangkai foto untuk kemudian menjadi satu video baru yang sebetulnya sangat tidak benar. Dalam kecanggihan artificial intelligence sekarang ini, kecanggihan teknologi, orang dengan mudah bisa memalsukan atau mengarang-arang berita yang disertai dengan bukti video orang sedang berbicara, video orang yang sedang memberikan kata-kata, yang itu dilakukan dengan sesuatu yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, kita karena ketergesa-gesaan kita kemudian melakukan share terhadap informasi itu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, menekankan kita untuk melakukan tabayyun terlebih dahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita dari sumber yang belum bisa dipastikan kebenarannya, yang masih memerlukan validasi lebih lanjut akan kesahihannya, maka lakukanlah tabayyun, lakukanlah verifikasi. Agar apa? Tusibu qauman bijahalah, karena boleh jadi karena ketergesa-gesaanmu dalam men-share informasi itu, kamu menimpakan sesuatu yang buruk kepada suatu kaum atau kepada suatu pihak,
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang oleh karena itu kamu boleh jadi akan menyesal pada akhirnya karena telah membagikan informasi yang tidak akurat. Contoh dari ketergesa-gesaan yang lain bisa juga kita amati dalam kehidupan berumah tangga misalkan. Mohon maaf, boleh jadi ada di antara kita para suami atau para istri yang hanya didorong karena kemarahan sesaat, tidak berpikir panjang, tidak memikirkan akibat dari perpisahan yang ingin atau yang kemudian dicamkan serta diminta, kemudian dengan mudah mengucapkan kata-kata talak kepada pasangan kita, atau menuntut khulu dari pihak istri kepada suaminya, yang itu boleh jadi didorong oleh ketergesa-gesaan dalam mengambil keputusan. Padahal kita tahu akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang tidak dengan ketenangan tersebut boleh jadi akan menghancurkan banyak pihak, merugikan pasangan tersebut, merugikan anak-anak, merugikan keluarga besar kita. Yang itu boleh jadi hanya didorong oleh persoalan yang mungkin sepele, yang bisa diselesaikan kalau kita berhati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berumah tangga telah memesankan wa'ashiruhunna bil ma'ruf di dalam surat An-Nisa tersebut. Dan pergaulilah pasangan hidupmu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu menemukan hal-hal yang kamu benci dari pasanganmu, maka bersabarlah, pikirkanlah terlebih dahulu hal-hal yang positif tentangnya. Karena boleh jadi kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kamu tidak suka dengan sifat-sifat tertentu, dengan sikap-sikap tertentu dari pasanganmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di balik itu banyak hal-hal positif lain yang dimiliki oleh pasangan kita. Maka kenapa harus tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu karena dorongan emosi sesaat atau hal-hal yang sebetulnya tidak berat atau sepele. Bentuk lain dari misalkan ketergesa-gesaan yang kita lakukan adalah dalam wujud ibadah kita. Bahkan dalam bentuk sholat kita. Tidak jarang di antara kita yang karena ingin memiliki keperluan mendesak setelahnya, keperluan yang bersifat duniawi, kemudian mengorbankan tumakninah di dalam ibadah kita. Kita sholat tanpa memperhatikan tumakninah atau ketenangan dalam ibadah sholat kita. Kita melakukannya dengan sangat cepat, seperti yang diibaratkan dalam hadis Rasulullah SAW yang kuru kanakril gurob, yaitu cepat seperti patokannya, mematuknya burung gagak. Burung gagak ketika mematuk biji-bijian yang akan menjadi santapannya, kemudian patukannya sangat cepat, sehingga kita kehilangan apa yang disebut dengan tumakninatus shalah, ketenangan dalam melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah SAW pernah suatu ketika masuk seorang laki-laki ke dalam masjid ketika beliau sedang duduk di dalam masjid. Laki-laki ini kemudian sholat dengan gerakan yang sangat cepat. Lalu setelah sholat mendatangi Rasulullah untuk bersalaman dengan beliau. Rasulullah setelah menyalaminya, kemudian apa yang beliau katakan kepada laki-laki itu, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulang kembali sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat, kata Rasulullah. Laki-laki itu pun kemudian sholat kedua kalinya dengan kondisi yang sama seperti pertama. Dan Rasul pun kembali mengatakan hal yang pertama kepada laki-laki tadi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli.
Dan hal itu terus berlanjut sampai 3 kali. Lalu ketika laki-laki itu kemudian berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solatku memang seperti inilah, maka ajarkanlah kepadaku solat yang benar kalau memang keliru. Rasulullah pun kemudian menyebutkan atau mengajarkan salah satu yang terpenting di dalam hadis tersebut yang cukup panjang adalah mengajarkan tumakninah di dalam solat. Rasulullah mengatakan, fa idza raka'ta fatma'in fala tarfa' ra'sak hatta tatma'inna raki'an. Kalau kamu ruku misalkan, maka rukuklah secara tumakninah sampai kemudian setelah tumakninah baru kemudian i'tidal. Fa idza sajadta fala tarfa' ra'saka hatta tatma'inna sajidan. Kalau kamu sujud, maka jangan bangkit dulu dari sujud sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Faf'al dzalika fi sholatika kulliha. Terapkanlah tumakninah itu, ketenangan, ketidaktergesa-gesaan dalam solat itu dalam seluruh gerakan solatmu. Boleh jadi kita hanya karena sekedar ingin mengejar nonton bola, sekedar ingin mengejar jadwal sinetron di rumah, kemudian mengorbankan tumakninah kita di dalam sholat. Padahal kalau kita amati antara tumakninah dengan tidak, mungkin hanya berjarak 2 atau 3 menit saja lebih lambat. Tetapi setan memang selalu berusaha untuk membisikkan kita, cepatlah, cepatlah, kamu sudah ketinggalan apa yang kamu inginkan dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan mau'izah kita yang singkat ini, kultum kita yang singkat ini bisa memberikan kepada kita kesadaran bersama, pemahaman bersama untuk senantiasa menjaga sifat dan sikap kehati-hatian, ketenangan dalam bersikap, bahkan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari di dunia, bahkan dalam hal ibadah solat kita sekalipun. Mudah-mudahan yang kita sampaikan secara singkat ini ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likulli muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.